don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. Sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out Kami mau sujud, kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang, keadaan kami tidak sama dengan saat kami datang. Kami pulang dengan penuh sorak-sorai, kami penuh sukacita, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Ya Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita ulangi dari awal, katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau sempurna. Terima kasih ya Bapa. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna ya Bapa. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh,
menepi firman-Mu. Tanda mujizat, Ya mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kata hidupku menggenapi firman-Mu ya Bapa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin ya Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bukti kebesaran-Mu, bukti kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tinggilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali lagi katakan, walau sekalipun ya Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu
Katakan hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, penyelamat kami. Di setiap musim hidup kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita naikkan puji-pujian kita sekali lagi untuk menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, come on. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, haleluya. Kau keselamatanku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menyerangku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, Yesus. Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ada kuasa dalamku, Yesus. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun janji-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja
Ya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk lagi kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita sebelum masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang benar, yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yes Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulangi dari awal. Katakan Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Satu-satunya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa, Engkau Allah yang sudah membuktikan bahwa Engkau Allah yang satu-satunya yang bisa diandalkan. Yes. Dalam segala ketidakmungkinan yang kami hadapi, dalam segala sesuatu kemustahilan, Engkaulah Allah yang bisa diandalkan. Amin. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu hari demi hari sehingga hari ini Tuhan. Dan kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Engkau sudah memberkati kami dengan segala yang terbaik yang kami boleh alami. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menuntun langkah kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mengerti apa yang harus kami buat. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Amin. Dan firman-Mu terang bagi jalan kami. Yes. Kami tidak akan tersandung, kami tidak akan jatuh. Ya, Karena kami tahu firman-Mu yang akan menerangi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan, senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini. Puji Tuhan, selamat datang untuk beberapa saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita di tempat ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar
tentang saya beli topiknya itu cinta yang kreatif. Ya, kita tahu cinta dalam bahasanya Hollywood itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau orang suka nonton film, orang jadinya seolah-olah membayangkan cinta seperti itulah. Padahal saudaraku, pemahaman ini sebetulnya luas sekali. Tapi dalam Hollywood dikemas begitu rupa dan orang terpicu ya, dan seolah-olah ya begitulah cinta. Nah, kita akan mau belajar saudaraku dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa belajar mengasihi atau mencintai. Kita akan buka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Oke, satu ayat ini kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat yang ke-9. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah saudara, kita tahu Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia memberitahu kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dia katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kalau kita lihat dalam konteksnya namanya surat, saudaraku, memang tidak ada dulunya pada waktu Paulus menuliskan surat ini, dia seperti orang kirim surat. Ya, tidak ada pasal dan ayat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kemudian Bapak-bapak gereja kemudian merumuskan dan kemudian barulah dikelompokkan. Oh, ini surat ini bunyinya, topiknya ini begini. Kemudian dibuatlah pasal dan dibuatlah ayat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bagian-bagian yang sebelumnya, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kemudian dia lanjutkan, dan supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat yang ke-9 ini, dia katakan, dia perikop itu, bagian itu dia bercerita tentang kasih. Nah kemudian dia katakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Saya coba pelajari Bapak Ibu, kita tahu perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu bahasa lingua francanya di zaman itu. Bahasa yang dipahami, karena yang paling ini kalau sekarang orang bilang dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah bahasa Yunani, nah saudara, bahasa Yunani itu punya pengertian yang sangat luas ya. Kalau saya pernah sampaikan, kalau bahasa Indonesia kosakatanya itu hanya kira-kira 100-an ribu. Tapi kalau Yunani itu bisa 1 jutaan lebih. Artinya kalau kita pernah, saya sedikit mengulang, kasih ya, kalau bahasa Indonesia ya kasih saja. Tetapi dalam bahasa Yunani ada 4. Ada filia, ada storge, ada filia, storge, eros, dan kemudian ada agape. Jadi bahasa Indonesia cuma 1, bahasa Yunaninya itu 4 artinya. Ya, nah dipisah-pisahkan kalau kasih seorang kepada sesamanya, nah itu eros ya. Kasih eros itu kasih yang ada dalam diri kita. Jadi jangan berpikir eros itu negatif semua, enggak. Harus ada. Saudara lapar pingin apa? Pingin makan ya kan? Pasti itu. Nah kemudian ada filia, ada storge, ada agape. Nah, tapi kita tidak bahas itu karena itu saya pernah bahas ini. Nah, kata jangan pura-pura itu di dalam bahasa Yunaninya dituliskan anupokritos. Anupokritos, bahasa Yunani. Artinya, arti daripada anupokritos itu adalah yang tulus. Artinya, pertama, kemudian yang kedua asli. Artinya itu asli.
Yang berikutnya tidak munafik. Ya, dan tidak terselubung atau tidak tersembunyi. Jadi ini pengertian daripada anupokritos. Tulus, asli, tidak munafik, tidak terselubung atau tidak tersembunyi. Nah ini, sehingga Paulus katakan begini, kasihmu itu mesti tulus. Jangan pura-pura tadi, ya, mesti tulus. Kasihmu itu mesti asli. Kasih itu tidak munafik. Ya, kasih itu tidak terselubung, tidak tersembunyi. Jadi itu pengertian daripada anupokritos tadi. Nah, Saudara, jadi kasih yang anupokritos itu yang tidak pura-pura tadi adalah kasih yang tidak munafik. Ya, kasih yang tulus dan murni. Kalau kasih dia mengasihi, ya mengasihi aja, jangan ada transaksionalnya. Saya mengasihi kalau dia baik dengan saya. Saya mengasihi ini kalau dia melakukan seperti yang saya inginkan. Nah, Saudara, itu kasih yang transaksional. Ya. Jadi kasih yang anupokritos dikatakan dia tidak munafik. Dia tidak tersembunyi, tidak terselubung. Asli apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar. Jadi kalau hatinya, dalamnya bilang mengasihi, yang di luar pasti ada tindakan mengasihi. Itu pasti. Kenapa? Karena tidak munafik. Ya, yang namanya pengertian munafik itu kan yang di dalam dengan yang di luar tidak sama. Itu artinya munafik. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita kasih itu jangan pura-pura. Jangan ada niat-niat tertentu. Jangan ada motivasi tertentu. Jangan ada motivasi terselubung. Jangan ada cerita-cerita belakangan. Kenapa? Kalau memang kasih, ya kasih aja. Kalau memang mengasihi, ya mengasihi aja. Nah, untuk ini Bapak Ibu, kita coba baca beberapa ayat. 2 Korintus 6 ayat 6 katakan begini. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ini anupokritos juga, kasih yang tidak munafik. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Murni, tulus ikhlas. Ya, asli tadi dan tulus. Kemudian satu lagi 1 Petrus 1 ayat 22 katakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini juga anupokritos. Nah, Saudara, jadi mari kita mau belajar dalam kehidupan ini. Ada banyak kadang-kadang kita melakukan sesuatu tindakan kasih, tapi balasannya tidak setimpal. Dan banyak orang yang protes. Buat apa lagi mengapa aku harus tunduk dengan suamiku? Orang dia saja tidak bertanggung jawab, dia saja tidak lakukan bagiannya, dia saja sudah begini, dia berselingkuh, dia begini. Buat apa lagi aku harus tunduk kepada dia? Atau sebaliknya, buat apa lagi aku harus mengasihi istriku? Karena dia sudah begini, dan segala macam kita bisa sebutkan. Nah, Saudara, tapi kalau orang mengasihi, mesti belajar mengasihi karena memang mengasihi. Masih ingat ya Bapak Ibu, saya pernah sampaikan, mari kita mau belajar mengasihi. Kita mulai dari rumah, suami dan istri, orang tua dan anak. Kalau kita mau mengasihi pasangan kita, bukan karena dia baik. Kalau seseorang mengasihi pasangannya karena dia baik, kalau dia tidak berbuat baik, maka kasihnya akan hilang. Soalnya kenapa? Karena dia sudah tidak baik lagi. Ya. Dan
hampir 100%, hampir 100% orang yang bimbingan pranikah, ya, yang saya sudah membimbing, ya, dari zaman dulu itu sampai sekarang itu sudah ada ratusan pasangan, hampir 100% mengatakan, saya bertanya, kenapa kamu pilih dia? Padahal yang lebih cantik dari dia ada, yang lebih kaya dari dia ada, yang lebih jelek ya jangan disebut ya nak, enggak maulah. Yang lebih dari dia ada, yang lebih ganteng dari dia ada, yang lebih gagah, yang lebih smart dari dia ada. Tapi kenapa kamu pilih dia? Dan hampir semua, rata-rata semua menjawab, karena dia baik. Kira-kira kalau ada yang jahat menurut saudara, saudara mau kawin enggak sama dia? Pasti saudara enggak mau kawin sama orang itu. Karena orang dia baik. Nah, tapi kalau itu yang dijadikan dasar dari pernikahan, maka banyak orang kecewa sesudah menikah. Kenapa? Karena pasangannya enggak lagi baik. Kalau dulu rajin, ya, kalau nyebrang jalan, hati-hati dek, mari abang yang jaga adek. Nah, begitu ya, itu kalau belum menikah. Tapi sudah menikah, lain ceritanya. Apalagi sudah punya anak 1-2. Ya kan, istri sibuk jaga anak. Suami dengan gagah berjalan di depan begitu. Oh, sementara istrinya jaga anak. Mana dulu yang perkataan, aku jaga, abang jaga adik. Gitu. Makanya dedek jadi lelah ya. Nah, saudara, ada banyak orang, ya kenapa? Karena kasihnya itu transaksional tadi. Karena ada sesuatu, dia transaksi kan. Karena begini, dia lakukan begini. Karena ini, dia lakukan begini. Kasih itu harus tulus, harus murni, asli, tidak munafik, tidak tersembunyi, tidak terselubung. Paulus dia tuliskan ini saudaraku. Paulus dia tuliskan, kan dia Paulus yang tulis. Dia ini tidak sekedar omdo. Tahu omdo? Ya omong doang. Enggak, tapi dia praktekkan, dia lakukan. Kalau kita mau telusuri dalam apa yang Paulus alami, kita akan tahu. Paulus ini tidak omdo. Ya, tapi dia lakukan. Saya coba ambil contoh. Dalam peristiwa Paulus dengan Filemon dan Onesimus, ya, mengingatkan kembali apa yang saya pernah khotbahkan. Filemon, orang yang cukup berada, cukup kaya, karena dia punya harta yang banyak, dia punya rumah dan dia punya budak. Jadi itu bisa kita artikan dia ini orang yang cukup kaya. Ya, karena dia punya rumah dan rumahnya cukup besar. Soalnya apa? Karena Filemon rumahnya dipakai untuk ibadah. Jadi kalau rumahnya cuma bisa memuat 10 orang, saya mungkin tidak mungkin dipakai. Ya, rumahnya cukup besar sehingga bisa dipakai untuk ibadah. Paling tidak halamannya mungkin besar, pasang tenda, orang bisa beribadah di sana. Kira-kira begitu. Dan dia punya budak-budak. Nah, salah satu di antara budaknya Filemon itu namanya Onesimus. Onesimus, ya. Nah, Onesimus ini satu kali enggak tahu ya, entah apa yang merasukimu, tiba-tiba Onesimus ini curi uangnya Filemon. Ya, saya bilang entah apa yang merasuki Onesimus hari itu, tiba-tiba dicuri uang Filemon, tuannya, dan dia lari. Di mana dia lari? Filemon ini tinggal di Kolose. Sementara Onesimus lari dia ke Roma. Roma itu satu kota besar, satu tempat yang bisa membuat budak-budak yang lari itu banyak ke Roma. Karena sudah sulit melacaknya. Nah, Onesimus lari, bawa uang Filemon. Statusnya dia budak, tapi dia lari. Nah, biasanya kalau seorang budak yang lari dari tuannya, apalagi punya kasus, tuannya akan hukuman itu cuma satu, mati. Dia dihukum mati.
Kenapa? Udah lari dari tuannya, kemudian dia mencuri lagi. Nah, jadi waktu itu Paulus dia kan sedang naik banding dari dia dihukum waktu itu karena dia memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi banyak yang iri hati dan kemudian dia naik banding ke Kaisar. Nah, dibawalah dia di kota Roma. Di kota Roma Paulus jadi tahanan rumah. Jadi Paulus karena dia bukan kasus perdata atau pidana, dia bukan kriminal, ya. Jadi dia bukan kriminal dan jadi dia jadi tahanan rumah. Rumah dia sewa sendiri, ada pengawal dari kerajaan yang jaga dia. Jadi di rumah itu Paulus beritakan Injil. Nah, kemudian si Onesimus ini adalah salah satu yang diberitakan Injil oleh Paulus. Dan Onesimus bertobat. Cerita semua. Aku ini dulu budak. Aku bawa lari uang tuanku. Siapa tuanmu? Namanya Filemon di kota ini. Oh, Paulus bilang aku kenal. Dia buat akhirnya kemudian Onesimus bertobat sungguh-sungguh dan dia belajar dengan Paulus. Kemudian Onesimus ini aktif dalam pelayanan di Roma bersama-sama dengan Paulus. Dan Paulus bilang, Onesimus ini anakku. Nah, sekarang masalahnya hutang tetap hutang. Kan begitu ya? Bertobat. Iya, tapi yang namanya hutang uang tetap mesti dibayar. Loh, aku kan dulu waktu aku berhutang itu kan aku belum kenal Yesus. Sekarang setelah aku kenal Yesus, kan bebas semua hutangku. Iya, hutang dosa bebas, tapi hutang uang tetap harus dibayar. Setuju ya? Harus setuju, orang firman Tuhan bilang begitu ya. Kita coba lihat ya. Filemon pasal 1 ayat 10 dan 11. Ini Paulus dia tulis surat kepada Filemon. Jadi satu-satunya surat yang ditulis kepada pribadi itu ini Filemon. Kalau yang lain Paulus menulis kepada jemaat di kota Filipi, jemaat yang ada di Kolose, jemaat yang ada di kota Korintus. Semua dia tulis kepada jemaat, tapi yang pribadi ini surat pribadi. Nah, kemudian dalam surat itu dia ngomong sama Filemon. Filemon, dia bilang gini ayat 10. Aku, Paulus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Jadi, Onesimus sudah bertobat dan kemudian dia ikut belajar dengan Paulus dan dia sungguh-sungguh, kasihnya sungguh-sungguh, kasihnya tulus, kasihnya tidak munafik dan dia bilang gini, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dan kalau dia sudah merugikan engkau. Kira-kira kalau kita tafsirkan ini, dia sudah merugikan engkau, jumlah uang yang dibawa sama Onesimus ini banyak apa sedikit? Pasti banyak. Ya. Paulus katakan, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, karena dia belum bayar kan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, kata Paulus. Jadi Paulus bilang gini, nanti aku ketemu, aku bayar. Kan belum ada transfer waktu itu, belum ada ATM, belum ada M-Banking. Kalau ada M-Banking, Paulus bilang gini, aku transfer ya. Kira-kira begitu. Tetapi Paulus bilang gini, nanti aku bayar utang. Dia sekarang sudah bertobat. Dan dia melayani. Sekarang aku utus dia kembali kepadamu. Untuk apa? Nah, begini saudaraku. Jadi Paulus dia utus Onesimus pergi kepada Filemon. Supaya apa?
rekonsiliasi. Ayat 18 katakan begini. Sudah ya. Ayat yang ke pasal 1 ayat 12. Ayat 12. Filemon 1 ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Tadi ayat 11 bilang si Onesimus tadi. Onesimus disuruh kepada Filemon. Yakni dia buah hatiku. Padahal dulunya apa saudaraku? Budak dan bawa lari uang tuannya. Tapi sekarang dia bertobat, dia menunjukkan perubahan hidupnya. Paulus katakan dia anakku, dia buah hatiku. Tidak banyak orang-orang yang di dalam Alkitab yang Paulus katakan dia anakku. Salah satunya dari antara yang tidak banyak itu Onesimus. Dan dia buah hatiku. 18 tadi kita sudah baca, dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang kepadamu, tanggunganlah semua itu kepadaku. Ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Jadi hutang harus kalau sudah bertobat gimana? Hutang dosa Yesus yang bayar, hutang uang tetap yang hutang harus bayar. Jelas ya? Hutang dosa Yesus yang bayar, tapi hutang uang siapa yang berhutang itu yang harus bayar. Jangan colek-colek kiri kanan, hutang bayar, enggak, nanti marah, tersinggung ya. Tapi yang namanya hutang tetap harus dibayar ya. Nah saudara, jadi kita lihat gini, Paulus itu enggak cuma sekedar ngomong. Dia bilang gini, Onesimus, aku kasihi dia. Dia enggak punya uang, aku yang tanggung, kata Paulus. Aku akan bayar. Sekalipun kata Paulus, dia ngomong sama Filemon, karena Filemon ini kenal Tuhan, kenal dia percaya kepada Tuhan Yesus melalui Paulus. Sekalipun Paulus bilang gini, aku ini sebetulnya punya hak, karena kamu berhutang bukan utang uang dengan aku, tapi kamu hutang nyawa dengan aku. Karena kamu mengenal Yesus adalah lewat aku, kata Paulus. Tapi dia bilang gini, hutang uang aku yang bayar. Jadi saudara, dari sini kita lihat gini, Paulus, dia ndak omdo tadi. Dia ndak cuma ngomong, tapi dia lakukan. Dia lakukan. Peristiwa yang lain. Paulus dengan Markus. Nah, kita lihat di dalam waktu itu, Paulus diutus pelayanan pergi bersama dengan Barnabas. Barnabas punya keponakan, namanya Markus. Ibunya Markus itu adalah adik dari Barnabas. Jadi si Markus ini panggil Barnabas itu tulang, ya kan, pamannya. Nah, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-25. Pamannya dia. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi dia pergi nih bawa Markus. Kemudian ayat yang ke-13, ayat pasal 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan belayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi siapa? Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Anak muda ini tidak tahan dengan penderitaan. Anak muda ini yang bernama Yohanes atau yang disebut Markus ini tidak kuat menghadapi begitu beratnya tantangan, cobaan dan penderitaan yang harus dialami. Tanpa permisi, ndak ngomong-ngomong, tiba-tiba si Yohanes tadi tinggalkan Paulus dan tinggalkan pamannya yang bernama Barnabas. Tinggal begitu aja.
Jadi besoknya mungkin Paulus cari mana Yohanes, atau Barnabas cari mana Yohanes. Nah, dia lari, dia tinggalkan karena tidak tahan dia. Dan kemudian setelah itu Paulus dan Barnabas lanjutkan perjalanan, terus lanjutkan perjalanan, dan suatu saat setelah mereka menyelesaikan, kemudian Paulus ngomong lagi, setelah sekian waktu ya, berapa tahun kemudian Paulus ngomong sama Barnabas, baiknya kita kunjungi lagi kota-kota yang jemaat-jemaat yang kita pernah rintis, yang sekarang ada, jadi kita pergi tinjau lagi mereka, kita akan balik lagi ke kota-kota itu. Barnabas mau ngajak keponakannya tadi, yang namanya siapa? Markus, yang di tengah waktu baru-baru mulai pelayanan, lari. Paulus tidak setuju. Dia tidak bisa dipercaya. Dia tidak bertanggung jawab. Mungkin banyak lagi argumen, dan memang faktanya begitu. Markus lakukan begitu. Markus tidak bisa dipercaya, Markus tidak bertanggung jawab, dan banyak lagi yang dilakukan oleh Markus. Dan Paulus bilang dia tidak boleh dibawa dalam pelayanan kita. Barnabas bilang bawa dia. Kasih dia kesempatan kedua. Paulus bilang tidak. Barnabas bilang ya. Dan akhirnya dua hamba Tuhan ini pisah. Paulus membawa Silas. Barnabas dia bawa Markus. Saudaraku. Jadi ternyata kita lihat di sini ya. Nah, Paulus dia katakan tidak boleh bawa. Kenapa? Karena dia begini, dia sudah lari tinggalkan kita. Kalau kita bawa, nanti berikutnya dia lari lagi bagaimana? Karena dia sudah punya pengalaman. Dia lari. Ada kemungkinan tidak Markus lari lagi? Ada kemungkinan kalau dia tidak kuat lagi. Meskipun ada jarak waktu sekian tahun. Nah, tapi kita lihat saudaraku, apa yang kemudian Paulus lakukan. Dari pasal 15 ayat 37 dan 39 menjelaskan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tinggalkan. Nah sekarang kita lihat saudaraku. Apakah Paulus dia terus lakukan ini? Saya katakan tadi, Paulus tidak sekedar ngomong saja. Tapi ternyata dia juga praktekkan. Apa yang Paulus praktekkan dalam konteks begini? Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari apa? Dari apa? Markus, yang namanya Yohanes yang disebut Markus, kemenakan Barnabas. Berarti dia orang yang sama dengan yang tadi tinggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Markus, tapi dikatakan begini, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Berarti waktu itu Markus ada di Roma bersama-sama dengan Paulus. Ada di Roma bersama-sama dengan Paulus. Dan dia kasih tahu, dia mengutus Barnabas ini ikut dalam tim itu untuk pergi ke Kolose. Di mana Kolose jemaat di rumah Filemon tadi. Saudaraku, dilihat gini. Paulus belajar melepaskan pengampunan. Apakah Paulus terluka karena tindakan Markus? Iya. Buktinya dia tidak mau bawa lagi yang berikutnya. Tidak bisa. Dia lakukan kesalahan nih, besok dia akan ulang lagi. Kemungkinannya begitu kata Paulus. Jadi dia bilang enggak mau.
Dia enggak mau ikut kerjasama dengan kita. Enggak bisa dipercaya orang ini, tinggalkan dia, enggak boleh ikut. Awalnya Paulus katakan begitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, Paulus dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia praktekkan yang namanya pengampunan. Dan Markus sudah ada di dalam timnya Paulus untuk berikutnya. Satu ayat lagi, Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Sudah lihat apa kata Paulus? Dia ini timku. Dia ini orang yang sama-sama dengan aku di dalam pelayanan. Dan kali ini aku utus dia. Artinya saudaraku, Paulus dia sudah melepaskan yang namanya pengampunan. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Dan Yesus katakan begini, aku lakukan untuk kamu. Yesus sudah lakukan itu. Dia tebus kita dengan darahnya. Bukan keselamatan, bukan karena murah. Makanya Tuhan berikan, enggak. Karena tidak ada yang bisa beli, tidak ada yang bisa menebusnya. Makanya Tuhan katakan gini, oke, aku tebus dan aku berikan ini secara cuma-cuma kepada manusia. Nah saudara, kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat, aku inilah praktekkan, aku ini praktekkan, aku enggak sekedar ngomong, tapi aku praktekkan. Kalau namanya aku terluka, tapi aku praktekkan bagaimana aku mengampuni. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudaraku, dalam hidup kita sehari-hari, suami istri, orang tua anak, anak orang tua, dengan berjemaat, dengan tetangga, selalu ada kemungkinan kita saling melukai. Selalu ada kemungkinan orang terluka melalui sesama. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana tindakan kita? Ini yang penting buat kita. Mari kita mau belajar Bapak Ibu. Kalau katakan begini, kenapa saya tuliskan kasih cinta atau kasih yang kreatif? Kita coba baca Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian. Dan kalau sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, dibilang apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya saya buat dalam bahasa saya, jika perdamaian itu tergantung dari keputusanmu, berdamailah. Baik gini, mungkin kita pihak yang dilukai, kita pihak yang dirugikan. Artinya kalau kita pihak yang terluka, kita pihak yang dirugikan, maka engkau adalah pihak pertama yang harus berdamai, yang harus melepaskan pengampunan. Kira-kira ayat ini seperti itu. Ya, saya ulang ya. Engkau pihak yang dilukai, engkau orang yang dilukai, engkau orang yang dirugikan, dikecewakan. Pokoknya segala yang jelek, kita yang menerima itu. Kalau itu terjadi, maka engkau adalah orang yang pertama atau pihak pertama yang harus melepaskan pengampunan. Engkau yang harus berdamai dengan orang itu. Orang yang melukai engkau. Orang yang menghancurkan hidupmu. Orang yang merugikan engkau. Orang yang mengecewakan engkau. Engkaulah pihak pertama yang harus melepaskan pengampunan. Engkau yang harus berdamai dengan dia. Bukan menunggu dia berdamai dengan engkau. Enggak. Ini kira-kira ayat itu. Jadi sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, Tuhan bilang hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita semua
membawa luka masa lalu. Dari umur 0 sampai 12, itu ada begitu banyak luka yang kita. Entahkah karena pola asuh dari orang tua, papa, mama, atau karena lingkungan, kakak, atau karena adik, atau karena paman, karena siapa di lingkungan kita, atau di tempat di mana kita tinggal, atau mungkin karena pekerjaan bapak kita, dan itu membuat luka, begitu banyak luka di dalam anak. Nah saudaraku, 0-12. Dan kemudian kita menjadi besar, menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Dan kemudian kalau kita tidak mengalami, tidak mengerti, tidak mengalami pemulihan, maka luka itu kita akan bawa terus dalam pernikahan. Kita akan bawa. Dan kalau luka itu tersentuh oleh pasanganmu, bangkit. Dia akan terus bergerak. Itulah konflik. Kadang-kadang kita tidak menyadari, loh kok masalah kecil aja, kok jadi besar? Kenapa? Karena menyentuh luka, trauma masa lalu. Belum lagi setelah 12 sampai selanjutnya. Ada begitu banyak luka. Orang tua, maaf, orang tua zaman dulu, termasuk juga kadang-kadang zaman-zaman sekarang, suka nakut-nakutin anaknya. Supaya anak pergi pulangnya tidak terlalu malam. Nanti kalau lewat orang sembahyang itu, kalau kamu lewat di situ ada pohon beringin, itu ada setan. Jadi sebelum orang sembahyang 6:30 itu, maghrib, kamu harus pulang. Ya kan, dia kan tujuannya kan supaya anaknya pulangnya tidak malam-malam, betul kan? Dengan caranya bagaimana? Takut-takutin. Makan, kalau tidak mau makan ditangkap polisi. Memangnya polisi tukang tangkap anak yang tidak mau makan, gitu kan? Tapi kan begitu dia bawa kendaraan setelah dia besar, begitu nampak polisi, dia sudah takut. Kenapa? Karena ada trauma ditangkap polisi. Ada pengusaha takut ketemu orang pajak. Begitu ada orang pajak datang, wah takut, padahal dia cuma pajak bangunan saja yang dibawa. Kenapa? Karena ada trauma masalah, dan itu terbawa. Nah kalau saudaraku kita bawa itu di dalam pernikahan, saya bisa bayangkan betapa konflik itu akan terus menajam. Jadi orang kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengalami pemulihan. Dia selalu menuntut orang lain, bukan kepada dirinya. Padahal firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, engkau yang harus memberi pengampunan, bukan orang lain. Sekali lagi, kalau engkau pihak yang dilukai, engkau yang dirugikan, engkau yang dikecewakan, engkau yang dihancurkan hidupnya oleh orang lain, maka engkaulah yang harus memulai berdamai. Artinya kitalah yang harus memberikan pengampunan. Amin. Rasanya tidak yakin, saudara. Gimana mungkin aku bisa ngampuni dia? Karena dia ini kayak Belanda minta tanah nih. Dikasih sejengkal, ambil semeter. Dikasih semeter, 100 meter diambil. Saya kasih pengampunan hari ini, besok dia ulang lagi. Besok diampuni lagi. Dia lakukan lagi. Kesalahan yang sama. Saudaraku, sekali lagi saudaraku, kita punya trauma, kita punya luka. Ada yang pulih, ada yang enggak. Bagaimana saudara tahu saudara enggak pulih? Sederhana. Yang sederhananya, kalau ada sesuatu yang menyentuh lukamu itu, dan itu bergelora dia, itu tandanya engkau belum pulih. Mengampuni bukan berarti melupakan. Tidak mungkin kita lupa.
Karena dia ada di memori kita. Tapi mengampuni artinya, kalaupun engkau ingat, itu tidak lagi menyakitkan di hatimu, di perasaanmu. Ingat, tapi tidak lagi menyakitkan, tidak lagi melukai. Itu artinya sudah pulih. Tapi kalau dia tetap menyentuh itu dan engkau rasakan bergelora kembali luka masa lalu itu, berarti ada yang belum dipulihkan. Nah untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Kita belajar dalam hidup ini. No one perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Kita menikah, kita membawa luka yang banyak di masa lalu. Ada orang tua yang suka nakutin anak. Saudaraku, setelah dia besar, dia lebih sering takut. Takut dengan gelap, takut dengan darah, takut dengan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena dari kecil ditakut-takuti terus. Maka dia akan bawa ketakutan itu sampai besar. Caranya bagaimana? Ya kita mesti pulih. Ya tentu tidak bisa di khotbah ini. Tapi sudah mesti carilah orang yang ahli di bidangnya. Ya kalau perlu temui konselor, temui hamba Tuhan, ceritakan, terbuka. Ya aku ini begini loh. Aku ini kenapa aku cemas berlebihan? Ada sesuatu cemas dan kalau sudah cemas itu kemudian berkembang dia. Tidak ada salahnya kita coba cerita, ungkapkan. Mungkin bisa ditelusuri ada apa di masa lalunya itu. Pola asuh orang tua kita bagaimana. Ada orang tua yang membiarkan anaknya. Anaknya dibiarkan. Salah, tidak pernah ditegur. Bagus, baik, lakukan perintah, tidak pernah dipuji. Biarkan aja. Jadi anak ini gampang. Gampang-gampang semua. Menikah, hamil duluan, tidak apa-apa, gampang, kawinkan aja. Kenapa? Karena dia pikir semua gampang-gampang aja. Tapi kadang-kadang kan hidup ini tidak sesederhana itu. Pernikahan itu rumit enggak? Menurut Bapak Ibu, pernikahan itu rumit enggak? Atau sederhana? Yang sederhana itu cuma rumah makan, saudara. Hidup ini enggak sesederhana itu. Ya, jadi yang sederhana apa? Yang sederhana itu cuma rumah makan. Tapi kehidupan itu tidak sesederhana itu. Pernikahan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak. Kenapa? Ada banyak hal yang bisa menyentuh luka kita dan kita mesti belajar kontrol. Dan kita mesti belajar manage itu perasaan kita. Tidak selalu mengumbar emosi kita. Tidak. Kenapa? Karena kita harus jaga. Kita hidup bersama-sama. Nah, itulah kita perlu. Berdamai dengan cara apa? Roma 12 ayat 14 katakan gini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berdamai dengan cara memberkati bukan mengutuk. Sekarang apa yang keluar dari mulut kita? Memberkati atau mengutuk? Karena ingat ya, nggak ada minum sini. Tolong yang contoh aja. Ya, oke. Karena apa yang ada di dalam pasti ini yang akan keluar. Betul ya? Pasti. Kalau di dalam kita yang ada berkat, maka yang keluar dari mulut kita pasti berkat. Loh kok yuk kutuk yang keluar? Berarti itulah yang ada dalam diri kita. Jadi sekarang gini, kalau perdamaian itu bergantung kepada kita, saudaraku, berdamai dengan cara apa? Memberkati. Memberkati ini berkorban atau enggak? Iya kan korban perasaan kan? Dia melukai kita, dia menjengkelkan kita, dia merugikan kita, dia menghancurkan hidup kita. Sekarang kita bilang, Tuhan berkati dia.
Dan begitu kita selesai berdoa, Tuhan berkati dia. Seminggu lagi kita lihat dia pakai mobil baru. Tuhan, mobilnya baru, sepeda motornya baru. Kita masih mobil lama. Loh saudara, kadang-kadang kita yang memberkati, kita lupa. Kita memberkati dia diberkati, kita marah. Harusnya kan senang lah, saudara yang doain kan. Sudah seminggu, sebulan saudara doakan, sudah setahun saudara doakan, Tuhan berkati dia. Firman-Mu bilang berkati dia. Secara materi dia diberkati. Kenapa saudara yang marah? Kan doa saudara dijawab. Kan doa kita dijawab. Orang itu diberkati karena kita berdoa untuk dia. Kenapa kita marah? Ingat, hidup kita adalah untuk memberkati. Berdamai dengan cara apa? Memberkati. Saudara, ini tips saja. Berdamai dengan cara memberkati. Kalau saudara lagi ada konflik nih dengan seseorang, dan saudara dengar firman, kita harus berdamai. Oke, bagaimana caranya? Kita temui dia belum mau berdamai. Orang lagi ribut kan? Caranya bagaimana? Tipsnya gini, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau saudara pingin berdamai ini kan masalah hati, betul ya? Betul enggak? Betul atau betul? Masalah hati kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi bagaimana caranya memberkati? Pakai hartamu, karena hartamu pergi ke orang itu, artinya hatimu ikut di sana. Sekarang kan sudah mudah saudaraku. Kalau saudara yang pergi ucuk antar makanan ke rumah dia, aku mau disantet nih sama dia nih, mau diguna-guna, kan curiga kan? Betul ya? Betul atau betul? Kan orang ini kan suka, orang yang curigaan pasti begitu. Ini pasti ada apa-apa. Pasti ada diisi. Wah pasti nih, dia karena dia begini nih makanya buang. Sebetulnya sekarang ini kan sudah lebih dimudahkan. Ya kan? Kirim aja GoFood. Dari A ke ini, antar makanan ke rumah dia. Ini tips saja. Ya. Sudah bisa lakukan itu. Artinya apa? Pada waktu hartamu ikut ke orang itu, sebetulnya hatimu sedang ikut ke dia. Jadi saudara, kalau saudara marah dengan orang, hartamu tidak akan kau kasih ke orang itu. Saya yakin. Pasti saudara tidak mau. Saudara tidak akan mau berbuat baik dengan dia. Makanya perlu Tuhan bilang gini tipsnya. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berkati orang itu. Kalau memang perlu, buat sesuatu, buat satu tindakan. Dengan berdamai, engkau akan membuktikan bahwa engkau punya kasih. Kasih yang tulus, tidak munafik, tidak pura-pura tadi. Dengan mau berdamai, dengan mau merelakan hartamu. Saya akan akhiri dengan kesaksian. Satu kali, peristiwa ini sudah berapa, di tahun 2000-an ya, 20-an tahun yang lalu. Tapi ini jadi satu peristiwa yang berkesan buat saya. Suatu kali, saya menjadi distributor satu produk, dan waktu itu di distributor yang lain juga berlaku sama aturannya. Begitu dia jadi distributor baru, maka pusat akan support hadiah untuk dan biaya untuk dia mengadakan demo besar. Berapa ratus orang boleh datang. Nah, kemudian saya ngomong dengan pusat. Saya mau buat acara demo.
Dan kemudian saya ngajukan surat, saya minta dibantu namanya attendance gift, hadiah. Setiap orang datang dikasih hadiah. Setiap orang datang pokoknya dikasih hadiah. Dan kemudian ada hadiah-hadiah yang lain. Dan biayanya ditanggung sama pusat. Karena itu ketentuannya begitu. Saya ngomong sama dia, oh enggak, Bapak sudah dapat kok dulu. Saya bilang enggak kok, dulu itu kami mengadakan ini biaya kami. Bukan biaya dari pusat, enggak Bapak sudah. Nah, gagang pisau kan di tangan dia. Saya bilang belum, dia bilang sudah, orang dia yang memutuskan, tentu akhirnya ya sudah enggak. Oh, saudaraku bergejolak lah. Meskipun waktu itu saya sudah khotbah. Wah, marah. Wah, kalau sudah emosi, marah, negatif, saudaraku, semuanya jadi negatif. Oh iya, memangnya karena saya begini. Oh memang begini. Apa yang terjadi, saudaraku? Amarah itu menguasai. Dengar firman, harus ngampuni. Aduh, gimana tuh? Waduh, begini. Harus ngampuni. Berulang. Berapa bulan kemudian akhirnya saya putuskan, ya Tuhan, aku harus ngampuni. Aku tidak boleh omdo. Aku dengar firman, aku ngomong sama orang lain harus ngampuni, aku juga mesti belajar mengampuni. Aku berkati dia Tuhan, aku ampuni kesalahannya, aku berkati dia. Berkati dia Tuhan. Oh, saya mulai berkati dia Tuhan. Enggak tahu bagaimana, saudaraku. Enggak tahu bagaimana, tiba-tiba GM-nya, pusat ini, memutuskan rolling sales manager, waktu itu ada 3 orang, sales manager ini ganti. Biasanya yang ini pegang yang ABCD ini, yang ini pegang ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Tiba-tiba bisa berubah, saudaraku. Padahal sebetulnya ini sudah lama tidak terjadi. Rasanya tidak pernah, tapi tiba-tiba dirubah. Kemudian yang atasan yang membawai saya ini, yang pegang di situ adalah seorang anak Tuhan. Jadi biasa kan, sales manager nasional datang, oh begitu dia ganti, kunjungan dia ke daerah-daerah. Datang, dan kemudian saya ngomong sama dia, Bu Wilma, Bu, harusnya saya dapat jatah, Bu. Tapi yang Jakarta, saya tidak saya sebut nama, dia bilang, orang itu bilang sudah. Saya bilang saya belum terima, Bu. Saya belum. Nah, saudaraku, ini kadang-kadang iblis itu ya. Dulu kan masih zaman faksimil. Tidak tahu bagaimana yang harusnya dikirim ke tempat lain sampai ke tempat saya. Beritanya adalah kami sudah kirimkan hadiah untuk demo dan biaya yang gitu. Saudaraku, ini cerita sebelumnya, makin marah saudaraku. Saya tidak dikasih kok, orang lain dikasih. Ya. Nah, tapi setelah ganti itu kemudian saya adalah pas kampungan, saya ngomong sama ini, oke, begini Pak. Sekarang kan sudah canggih. Kalau mau buka arsip kan tinggal klik, keluar dia di monitor kan. Tapi di tahun 2000 saudaraku, kan belum secanggih ini. Untuk membuka arsip nasional 2 tahun lebih, itu saya yakin tidak mudah. Tapi ibu ini bilangin, oke, saya akan coba cek. 2 minggu kemudian dia ngomong, betul Bapak belum terima. Oke, sekarang kita buat perencanaan, bla 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 bla, semua dilakukan. Saudaraku, sulitkah bagi Tuhan? Enggak, tergantung kita. Kalau kita mau berdamai, kalau kita yang memulai, apa yang tertutup bisa Tuhan buka. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tergantung kitanya mau berdamai enggak. Kalau kita mau berdamai, yang tertutup bisa Tuhan buka. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang mustahil bisa Tuhan buat. Yang penting kitanya. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung kepadamu. Apa saudaraku? Hiduplah dalam perdamaian. Engkau yang masih memulai untuk berdamai. Dan dari situ saya mendapatkan satu pelajaran. Tuhan bisa buat. Yang penting kita.
Kalau kita yang mau berdamai, kita yang memulai perdamaian, maka yang tertutup itu Tuhan bukakan. Kalau kita yang mulai, orang yang keras-keras apapun, Tuhan bisa buat jadi lembut. Yang penting kita, kita yang mesti mulai. Biarlah hari ini kita belajar sesuatu. Kasih itu jangan pura-pura. Ini yang saya katakan, kasih yang kreatif, cinta yang kreatif. Sudah mesti mulai. Kreatif aja, caranya bagaimana, Tuhan akan tuntun kita. Saya coba lihat di kamus, apa arti kreatif? Kreatif itu memiliki kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta. Jadi artinya kreatif itu memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kreatif adalah apa yang orang lain belum atau tidak lakukan, engkau lakukan. Kalau orang lain berkata tidak perlu beri pengampunan, kasih yang kreatif, cinta yang kreatif adalah orang lain tidak lakukan, aku lakukan. Itu kreatif. Orang lain tidak mau lakukan, engkau lakukan. Itu kreatif. Saudara bisa lakukan ini? Saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang menjadi pelaku dari firman Tuhan. Cinta yang kreatif. Apa yang orang lain tidak lakukan, engkau lakukan. Apa yang dunia tidak mau lakukan, anak Tuhan, engkau lakukan. Dan percayalah, apa yang selama ini sulit bagimu, hari-hari ini Tuhan akan bukakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sementara kita mau nyanyikan nyanyian ini, biarlah ini merupakan doa dan pengakuan kita. Yes. Kalau hari ini sebelum-sebelumnya engkau sulit untuk bisa mengampuni, karena terlalu dalam luka yang dia buat ke dalam hidupmu. Selagi engkau tidak lepaskan pengampunan, selagi engkau tidak mau berdamai, maka pintu itu akan tetap tertutup. Cara buka pintunya, Tuhan hanya bilang, berdamai. Karena Mazmur 133 katakan, ke tempat yang rukun, disitulah Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Biarlah nyanyian ini merupakan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nyanyian ini merupakan komitmen yang akan kita lakukan. Kalau kita rasa tidak kuat, ngomong, ajari aku Tuhan, untuk aku bisa lakukan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lama-lamu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau dengar Tuhan doa kami, kami ini saling mengasihi. Engkau dengar Tuhan, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ini komitmen kami Tuhan, ajarilah kami, dan Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk melakukannya semua. Kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kalau saudara datang suami dan istri dan saudara bisa duduk berdekatan, saudara pegang tangannya. Suami ngepegang tangan istri, orang tua pegang tangan anakmu. Katakan bersama-sama, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mungkin anakmu tidak bersama-sama dengan engkau. Imajinasikan, bayangkan hari ini. Katakan, aku mengasihi engkau anakku, aku mengasihi engkau menantuku, aku mengasihi engkau cucuku, aku mengasihi engkau orang tuaku, papa mama, papa ibu, aku mengasihi engkau. Dia yang pernah melukai, dia yang pernah menghancurkan hidupmu, dia
yang pernah mengecewakan Engkau, tapi hari ini Engkau harus putuskan bahwa Aku harus mengampuni dan Aku harus mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saatnya Engkau hidup dalam kemerdekaan yang penuh. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Ini saatnya full blessing, berkat yang penuh itu Engkau alami. Ajarilah kami, ini saatnya kata Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Sekali lagi katakan, ajarilah ya Tuhan, kasih-Mu melimpah hari ini Tuhan, lebih dari hari-hari sebelumnya. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Kasih-Mu lurus tiada batasnya. Kasih-Mu lurus tiada batasnya. Haleluya. Dan ini saatnya saudaraku, suami dan istri, orang tua dan anak, katakan sama dia, I love you. Ada cinta kamu gitu. Apa saja bahasanya. Kasih tahu saudara, jangan diam-diam ya. Suami istri, orang tua anak ya, dengan sesama teman aku mengasihi kamu. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita hidup di dalam kasih. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita saksikan suara gembala dari Pak Timotius Arifin. Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu produser. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa.
Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak, saudara, ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you, warga kerajaan. Sebaliknya, yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Karena boleh sepanjang minggu ini kami menerima berkat-Mu yang terbaik ya Tuhan. Berkat-Mu yang besar ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu melalui perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini boleh menguatkan ya Tuhan. Boleh menjadi pelita dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ya Boleh Tuhan. menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ini sungguh luar biasa ya Tuhan yang kami terima Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, yaitu Bapak Yohanes Beni dan Ibu Esther. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Ya Bapak. Memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Yes. Engkau menyertai mereka dimanapun setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Bapak. Engkau menyertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pusat kami, Bapak Yohanes, Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Yes. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini, biarlah menjadi bangsa negara yang kuat, bangsa negara yang adil, berdaulat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami yang dari tertinggi hingga terendah ya Tuhan. Engkau memberikan mereka roh yang pengenalan akan Engkau ya Tuhan, Ya sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk kota Padang ini ya Tuhan. Kau menjauhkan kota Padang ini dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Tuhan, biarlah kota Padang ini menjadi sumber berkat, sumber rezeki bagi kami yang tinggal di kota Padang ini. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Yes. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang akan memberi persembahan, perpuluhan, diakonia, dan ucapan terima kasih. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau melipat gandakan, Engkau membalaskannya ya Tuhan berlebih-lebih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yaitu rencana kami untuk pembelian lift untuk gedung HOG ini. Yes. Kami yakin dan percaya itu juga akan menjadi rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya juga akan tersedia dan terwujud ya Tuhan. Yes. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami rindu menerima perantaraan berkat dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom.